Dikasih barang. Mulai dari apa itu? Kue-kue. Bagi tiap kelompok. Keluar. Jualan. Buka stand. Ibu buka. Saya malu. Enggak. Bukan kota saya. Nama saya Ipung, saya dari Easy Custom, kemudian dari distro Z-Team juga. Jadi usaha saya di bidang konveksi dan juga di distribution store dan juga distro. Lokasinya di Pamekasan, Jalan Joko Tole nomor 76. Buat teman-teman yang ada di Madura boleh pesan ke sini juga, bisa mampir-mampir, bisa ngopi-ngopi bareng, juga bisa sharing-sharing bareng. Kemudian IG-nya Easy_Custom, kemudian FB-nya Easy Custom. Bisa juga langsung di situ ada link tree-nya, bisa ngecek kemana link-link yang lain. Saya tahu dunia sablon tuh 2004, Mas. 2004, 2005, setelah di proyek, ada titik di mana proyek itu akan bukan mati sih ya, di luar kendali lah. Sekalinya dapat proyek bagus, wah ngumpulin, sekalinya hancur gitu loh. Proyek lah. Ada titik di mana kenapa saya harus memaksa di sablon? Karena keuangan saya waktu itu kalau saya punya usaha hanya sablon yang menurut saya masuk. Uang saya cukup buat untuk peralatan sablon segitu gitu loh. Sewa tempat dan bikin tempat sablon, begitu sih sebenarnya. Awalnya kenalnya di situ, terpaksa. Dan kebetulan teman yang mengatakan, kamu kan bisa korel, bisa gambar, udah aja bikin tempat sablon gitu. Ah, iya juga gitu loh. Orang Madura tuh pantang pulang, Mas, kalau belum berhasil. Betul, pantang pulang. Saya nggak mau pulang ke sini, pulang nggak bawa apa-apa, nggak mau saya. Jadi 2004, 2005 itu setelah saya udah dalam tanda petik udahlah, nggak mau proyekan lagi deh, kayaknya bukan bidang saya di situ gitu. Terusin sama teman-teman yang lain. Akhirnya saya memulai 2004 bikin usaha kecil-kecilan di Bandung, di kontrakan. 2006 buka di Pamekasan, 2009 buka di Malang, 2012 buka di Sumenep. Akhirnya sampai sekarang ngalir. Jadi awalnya itu karena seneng gambar, cuma kok kayaknya lebih asik kalau bisa menghasilkan uang. Jadi dari gambar itu dimasukkan ke kaos, terus kita bisa jualan kan, kayaknya senang aja gitu kan, bisa dinikmatin sama orang-orang lain. Nah, tahun 2006 booming-boomingnya distro. Jadi saya mengambil langkah untuk membuat distro. Kita ambil merek-merek dari Bandung, kita jual di daerah, khususnya di Pamekasan untuk area Madura juga. Mungkin termasuk yang salah satu pionir untuk distro di daerah Madura, di Pulau Madura gitu ya. Kemudian selain di distro, kita juga karena ada kerjasama konveksi dari Bandung, kita juga terima orderan-orderan, tapi masih ada minimalnya. Artinya kaos minimal 1 lusin, 2 lusin baru kita kerjakan, karena semuanya berdasarkan manual gitu loh. Jadi ada timnya tersendiri di Bandung. Kemudian 2010-2011 sudah mulai mengeluarkan produk-produk sendiri, tapi nggak banyak, karena nggak banyak. Tetap kita concernnya di distro. Baru untuk yang DTF itu sebenarnya 2018 sudah kepikiran untuk DTG. Cuma karena ke 2019 keburu pandemi, saya off sebentar, baru 2020 ternyata ada DTF, maka saya mulai untuk DTF duluan gitu. Jadi semua dari pembuatan, dari jaket, kaos, kemudian sablon manual, plastisol, GL, kita juga mengerjakan semua. Selain bahan jin ya, artinya kalau bahan jin itu sudah di luar kompetensi kita. Jadi memang awalnya dari konveksi konvensional kebanyakan gitu. Bisa dibilang saya termasuk orang yang merasa salah jurusan, gitu loh. Saya tetap, kalau suruh milih sekarang, saya tetap akan di teknik.
nggak akan pilih seni rupa, nggak akan pilih, nggak. Tetap saya di teknik. Jurusannya yang akan boleh beda gitu loh. Entah sipil atau di arsitek. Boleh di situlah. Tapi tidak di elektro, di mesin. Ada titik di mana saya memang sudah kayaknya bukan di sini deh dunia saya. Bukan di sini deh. Tapi saya harus selesai kuliah. Itu yang saya bilang, orang Madura tuh pantang, udah sekalian aja harus selesai gitu loh. Akhirnya saya selesai. Selesainya karena harus selesai. Jadi kalau yang lain males-malesan, saya justru pengen cepet selesai. 5 tahun kurang saya selesai. Kejar saya memang harus selesai gitu. Karena biar mikir yang lain. Akhirnya di proyek, terus tempat di magang di Telkomsel. Di proyek-proyekan lah ya, di segala macam. Punya uang. Seperti diceritakan, punya uang. Ini uang kalau dibawa pulang habis, anak muda dong. Waktu itu umur 27, 26. Sorry. 24, 25. 23, 24, 25. Ya. Ini uang kalau dibawa pulang habis. Tanya. Waktu dari Jakarta, telepon sama temen. Kamu katanya Jakarta, mampir ke Bandung sebelum ke Surabaya. Akhirnya saya mampir ke Bandung. Ngobrol, temen di TB. Cerita-cerita di kosannya, cerita. Nih, saya punya uang nih, segini. Ini kalau dibawa pulang habis nih. Entah beli motor baru kayak, entah beli. Ya pokoknya habis nih uang. Udah kepikir nih mau ngabisinnya gimana. Teman saya yang TB bilang, sekolah lagi deh. Hah? Sekolah lagi? Mikir. Ini aja dulu buru-buru pengen lulus gitu. Kalau alhamdulillah wisuda. Bukan DO gitu ya. Sudah, aduh sekolah lagi. Dia bilang, tapi yang sekarang jurusannya harus benar. Jangan yang linear deh. Kan teman-teman kalau pengen S2 harus linear. Elektro S2 elektro. Paling enggak jangan jauh-jauh deh. Industri, kalau enggak lari ke manajemen sekalian gitu loh. Jalan tengah akhirnya waktu itu ITB punya program Magister Bisnis Manajemen. Akhirnya saya coba di situ. Telepon ke rumah, pengen sekolah lagi segala macam. Telepon di sini maksudnya orang tua aja, oke. Sekolah lagi saya gitu loh. Ternyata di situ banyak teman-teman yang salah jurusan. Sama mas, teman-teman ITB yang sekolah S2 itu teman saya satu angkatan yang elektro ada 4, anak mesin ada 2, dan itu semuanya ambil ke manajemen bisnis. Ternyata bukan cuma saya yang salah jurusan gitu loh. Banyak teman-teman yang salah jurusan di situ. Ketemulah di situ. Akhirnya karena jurusannya bisnis, sama dosen itu dipaksa untuk berbisnis. Mulai dari jualan pinggir jalan depan BIP di Bandung. Dikasih barang. Mulai dari apa itu? Kue-kue. Bagi tiap kelompok. Keluar. Jualan. Buka stand. Ibu buka. Saya malu. Enggak. Bukan kota saya. Kota orang yang ngapain malu? Enggak malu. Kalau di sini mungkin ada malu, mungkin harus diakui, banyak yang kenal. Di situ nggak ada malu, teman-teman saya anak Bandung aja yang malu tuh, pada ditutupin gitu. Tapi ya itu mungkin mentalnya di situ. Ya itulah. Kenapa sablonnya itu mas? Awalnya seneng. Saya setiap pulang ke Madura itu atau ke Malang, teman-teman, saya selalu kulakan kaos. Hitung-hitung ngeganti uang transport. Saya beli berapa kodi gitu ya, nyampe Malang, sudah telepon tuh kan banyak teman-teman yang belum lulus tuh, sama teman kos-kosan yang lain, kumpul, saya punya produk Bandung, ayo sini, wow, datang, habis gitu kan, gitu aja sih, mulai mikir, kenapa nggak produksi sendiri, segala macam ya gitu lah. Yakin, harus yakin mas, masa salah jurusan lagi, kemungkinan besar nggak? Jadi memang lingkungan yang membentuk, ya. Kalau di Bandung tuh ada daerah suci itu memang daerah produksi. Dari titik sini sampai titik situ, itu tempat produksi jejer. Itu udah, ya Allah akan berikan rezekinya masing-masing. Itu saya mikir, ini setiap pindah, itu semuanya jejer mas. Kenapa saya yakin? Karena orderannya seluruh Indonesia. Bandung itu kan pusat fashion, pasti kebagi. Sampai bercandanya di Bandung itu, tiap RT, tiap RW itu punya satu konveksi.
dari saking banyaknya gitu. Ya itu mungkin salah satunya lingkungan, yang membentuk memang lingkungan. Saya dari 2003 benar pulang 2017, 14 tahun. Walaupun sebenarnya saya nggak benar-benar pulang loh, rumah saya masih di sana. Ya liburan pasti pulang di sana. Cuma sekarang ditukar sih sebenarnya. Kalau dulu kita liburan pulang ke Madura, sekarang ditukar pulangnya ke Bandung gitu. Jadi sama-sama rumah sih sebenarnya. Bisa. Jadi semua daerah itu punya potensinya masing-masing. Sama begini Mas. Tidak semua orang yang bisa mendesain itu orang Bandung. Gitu loh. Walaupun kita nggak bisa bilang bahwa bahan baku itu paling banyak di Bandung. Bahan baku. Kemudian tenaga kerjanya jauh lebih relatif, lebih gampang dicari. Jadi kalau cari tukang sablon gampang. Gitu loh. Cari tukang jahit gampang gitu loh. Kalau di sini mungkin ada, cuma tidak sebanyak di sana. Gitu. Potensi daerah besar Mas, dunianya online. Sekarang anak muda itu kalau sudah bisa ngeliat desainnya bagus, cocok, pasti dibeli. Gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi mencoba untuk mengeluarkan branding sendiri, walaupun pada akhirnya tidak segampang kita mengeluarkan merek, kemudian kita jual, butuh effort yang luar biasa di situ. Artinya banyak faktor. Keberuntungan pasti satu, yang kedua faktor untuk promonya skalanya harus nasional, artinya kita harus membutuhkan biaya promosi yang luar biasa besar. Kemudian kita harus endorse acara televisi, karena waktu itu merek itu pasti kalau nggak band tapi dia endorse-nya ke acara televisi. Nah, 2013-2014 baru saya benar-benar hanya menjual dari produk-produk yang sudah artinya brandnya sudah bagus gitu loh, baru kita jual di daerah gitu. Ternyata membuat brand itu tidak segampang itu gitu loh. Pada akhirnya 2013 saya bilang cukup di lokal kita ngerjain, kita jual produk sendiri, sambil lalu kita menjual produk-produk yang memang sudah secara brand sudah kuat di mata masyarakat gitu loh. Artinya produk-produk Bandung itu sudah banyak. Itu awalnya jadi distro itu hanya mengumpulkan brand-brand besar, kita jual di daerah, gitu aja sih sebenarnya. Kalau kita bikin brand nggak bisa ngomong lokal Mas, jadi tetap harus nasional. Dan endorse itu sangat berpengaruh. Kita punya brand, larinya kemana? Mau ke ke streetwear, kemudian ke hardware. Jadi kita harus pilih dulu, kemudian kita cari ambasador kita, maksudnya brand yang bisa membawa kita itu yang pas gitu, baru kita bisa. Dan itu tidak butuh proses yang tim yang bagus juga sih sebenarnya, nggak bisa kita kerjain sendiri gitu sih. Kalau kita hanya main lokal seperti saya, jadi saya punya brand, saya jual lokal karena kekuatan saya, mengukur kekuatan saya cuma di lokal gitu. Dia itu dari awal idealismenya jalan, kemudian timnya jalan Mas. Artinya visinya bagus, dia punya tim yang bagus, kemudian punya tim promo yang bagus, mungkin dari sisi pendanaan yang juga mumpuni, dan harus diakui banyak yang kaget kalau itu brand lokal Pamekasan, merek itu. Saya juga pernah bilang luar biasa, bisa sampai sebesar sekarang. Kalau ditanya, mungkin kalau nggak tahu, head office-nya ada di sini, gitu. Head office-nya ada di sini, begitu. Timnya luar biasa. Teamwork dari itu, kalau saya pribadi melihatnya dari cerita ketika ngisi acara, saya kan pernah ngisi acara bareng beliau, dia cerita semuanya bagaimana membranding itu sangat luar biasa. Dia endorse-nya bukan endorse lokal, jadi dia langsung endorse-nya ke orang luar.
Dia lebih suka produk dia dipakai sama orang luar, bukan cuma di mock up loh ya, tapi orangnya benar-benar ada dan difoto gitu loh. Caranya bagaimana beliau yang tahu, detailnya seperti apa. Tapi luar biasa. Walaupun punya uang, punya tim bagus, tapi nggak bisa dipimpin mungkin seorang belum tentu bisa. Kalau sebenarnya kalau itu kan saya nggak bisa bilang. Kalau intern beliau kan saya nggak bisa. Tapi kalau membawa siapa sih nggak pengen sebesar semua orang, tidak juga saya. Pemecut buat saya. Dulu yang saya awalnya tidak pernah berpikir bahwa brand daerah bisa sebesar itu, ternyata bisa. Saya juga berpikiran yang sama. Gini, terkadang kita harus mensegmen dan mengukur diri. Orang ngebuntutin usahanya bisa, tapi belum tentu dia sama. Saya berusaha untuk ngambil porsi yang lain, gitu loh. Porsi yang lain, oke lah. Dari sisi customize sekarang, kita kejarnya di situ aja. Dan saya juga berusaha untuk kolaborasi dengan banyak desainer-desainer yang sering-sering gambar. Jadi lebih ke ngebesarin customnya sih. Kalau saya pribadi sekarang pengen ngebesarin customnya, kolaborasi dengan beberapa teman-teman yang masih muda-muda ini gitu loh. Masih muda-muda ini sih sebenarnya. Tidak mencontoh untuk nge-branding dari awal merek tapi bentuk pakaian. Saya juga mendaftarkan Easy Custom ini secara nama, bukan branding sebenarnya, tapi tokonya. Saya kejar tokonya dulu sebelum brandingnya gitu loh. Kalau tokonya sudah kena, jadi orang udah nggak bisa niru nama Easy Customnya gitu loh. Baru kita kejar ke mereknya nanti. Barangkali ada jalan ke sana gitu loh. Saya nggak pengen ngejar merek dulu baru toko. Di pikiran saya, karena yang namanya misi, tujuan, itu kan waktu yang ngejawab gitu ya. Kita di jalan yang benar apa enggak gitu kan, bisa salah langkah. Kalau saya sih mikirnya toko diamanin dulu, karena tokonya sudah ada, kita ngejarnya lokal, di awal lokal, walaupun berusaha untuk tetap naik level gitu ya, untuk scale up dan segala macam, baru kita mikirin merek gitu ya. Mulainya dari mana dulu, kalau menurut saya sih gitu. Easy itu sebenarnya sudah mimpi saya agak lama. Entah kenapa di keluarga saya itu semuanya ada unsur Z-nya dari bapak sebenarnya. Ini distro saya namanya Z-Team. Jadi kemudian saya pengen bikin nama sesimpel mungkin. Kebetulan kan pengen larinya ke custom. Kemudian ada bahasa easy, ya kayaknya terus diplesetin jadi easy. Walaupun ternyata di Haki itu nama easy itu sudah banyak loh. Saya cek nama Haki itu, di Haki easy itu udah banyak. Mulai dari nama cairan, nama, berarti customnya saya harus masuk. Jadi harus jadi satu kesatuan Easy Custom ya. Siapa yang duluan dia yang dapat. Seandainya saya dapat easy doang gitu ya, yang belakangnya boleh saya mainin, tapi nggak bisa. Jadi dari awal saya udah kejar di Easy Customnya. Namanya sih dari situ, senang aja sih. Kemudian dibikin sesimpel mungkin gitu loh. Apa namanya? Ya pokoknya simpel aja. Kamu punya gambar, saya buatin gitu loh. Kamu punya tulisan, saya jadiin kaos. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kalau usahanya sudah dari 2006. Ya, distro ini sudah saya bikin dari 2006. Saya stay-nya di Madura itu 2017 karena satu dan lain hal, dan ternyata istri saya seneng di sini. Maksudnya anak saya juga kerasan kan, intinya di situ mas. Pada akhirnya semuanya kembali ke keluarga, gitu loh. So capek-capeknya kita di luar, kalau keluarga sudah ini, ya akhirnya bukan memaksa sih ya, memilih untuk di sini. Jadi berhitung kelebihan dan kekurangannya kalau kita ada di daerah. Kelebihannya nggak banyak duit keluar mas, itu udah pasti. Mau kemana di sini? Paling nggak kalau mau ke Surabaya 2 minggu sekali atau sebulan sekali liburan ke Malang gitu. Kalau di kota besar setiap saat kita bisa nge-mall. Sekali makan berapa? Itu aja sih kelebihannya. Kekurangannya nggak ada apa-apa. Tapi belajar, ada brand lokal sini yang bisa besar.
Artinya bukan tidak mungkin, dunia sudah online. Ada bisnis yang, jadi bisnis saya kebetulan kan tidak hanya di Easy Custom. Ada yang di baby shop juga, tapi istri saya yang lebih tahu. Kalau nanya ke dunia itu istri saya cuma support dari belakang sebenarnya. Dia yang ngurusin semuanya. Ternyata bisa, gitu loh. Yang saya lakukan adalah memaksimalkan lokal dulu. Jangan mimpi nasional deh, lokal dulu dibagusin gitu loh. Jadi yang di sini udah bagus, insya Allah ke untuk dari online-nya juga insya Allah jalan. Gitu. 2018 itu sebenarnya sudah kepikiran saya untuk mengcustom. Saya sampai minta ke teman-teman, bisa nggak sih bikin satu kaos tapi sablon manual? Karena waktu itu saya nggak pernah tahu bahwa DTG dunia DTG seperti apa, saya nggak tahu. Tapi saya meminta ke teman-teman yang bagian sablon manual, bisa nggak? Saya pengen bikin satu, bisa. Tapi satu kaos bisa 200-300 ribu gitu loh. Karena ongkos screen dan segala macamnya gitu, nggak bisa. Banyak konsumen saya tuh, Mas, boleh nggak saya bikinin kapelan? Satu. Kemudian boleh nggak saya bikin cuma nama saya doang? Ya dari situ aja sih sebenarnya. Ternyata peminat custom tuh banyak. Dari awal kalau polyflex saya nggak terlalu srek, karena basicnya dia cuma nggak bisa banyak warna, nggak bisa separasi, nggak bisa raster dan segala macam. Maka lebih banyak orang yang Mas boleh nggak nih foto saya, kan bingung Mas sekarang. Atau yang apa itu namanya, yang dulu di paper cut yang kayak stiker transfer paper segala macem, kecuali main di Sublime kan, tapi bahannya dia harus high jet gitu loh, bahan-bahan yang unsur plastiknya besar. Ya sudah, kepikiran DTG, sudah waktunya beli DTG, tapi pas sudah ke BP waktu itu memang pilihan pertama setelah searching dan segala macam, pilihan pertama ke BP. Februari, ingat saya sama istriku tuh ke BP, Maret pandemi, saya off dulu 2020, baru ke sana lagi September, bukan ke sana. Saya pesen September, Oktober selesai. Karena waktu itu masih ada antrian pemesanan waktu itu Alfa. Yang ini ya ini. Ya, Alfa Gen 1, betul. Oktober tanggal 10 saya ke Surabaya. Sebelum saya pulang ya. Ada orang-orang yang pegang gitu loh, jadi dia bertugas untuk tugasnya adalah untuk memanage ini usaha nanti akan sebesar apa. Dulu kan saya di Malang ada, seperti yang saya cerita tadi, di sini ada, di Sumeneb ada, tapi pada akhirnya kan harus memaksa nih, online kan kita harus bukan bertahan sebenarnya, harus menyesuaikan, beradaptasi. Umur boleh 40, tapi pemikiran harus ngurut yang muda-muda ini nih, kalau enggak kitanya mati nih, gitu loh. Ya. Bikin tempat tuh kos, Mas. Bener nggak? Iya, benar. Ya, nambah karyawan tuh kos, gitu loh. Jadi semuanya harus terhitung. Saya bikin, kalau saya terima orderan sekarang hari ini 1000 piece bisa. Tapi saya udah nggak punya konveksi. Dulu saya punya konveksi. Yang saya lakukan sebelum saya pulang ke Madura itu, tukang sablon saya, bagian sablon ya, bukan tukang sablon, bagian sablon, divisi sablon itu, saya suruh kumpulin uangnya. Kamu sampai kapan mau kerja begini sama orang gitu, bukan ke saya. Kumpulinlah setahun, bilang ke istrinya, nali ikat pinggang dulu deh. Terus kamu di rumah punya apa? Ada ruangan yang bisa dipakai? Ada Pak, ruang tamu. Saya cuma nanya begini, emang kamu tiap hari terima tamu? Enggak, kamu terima tamu paling banter, paling enggak seminggu sekali. Nah, masih ada 6 hari loh ruang kamu nggak kepake, saya bilang. Ada yang punya garasi, ada Pak, garasi kecil. Ya udah jadiin tempat jahit, bagian divisi jahit. Jadi sekarang itu dulu rumah saya yang di Bandung jadi tempat produksi, sekarang cuma jadi tempat QC. Jadi tukang sablon sudah nyablon di rumahnya, yang dulu tahu standar saya, yang tukang yang bagian jahit dia juga sudah punya tempat jahit sendiri.
Nah, kepala produksi saya cuma bercandain begini. Kamu harus punya. Kamu pilih deh, kamu pengen apa? Pengen mesin bordir. Ya, sudah beli, saya bilang. Caranya? Ya harus tahu. Gimana caranya ya harus punya mesin bordir. Jadi sekarang begitu, kolaborasi Mas. Saya dapat orderan nih, butuh kaos sekian piece, tinggal ngubungin dia, dipotonginlah sama dia. Dia udah tahu standar saya seperti apa. Butuh sablon manual ke dia. Karena kalau ngejar harga ini, mahal masih. Faktor kan masih mahal ya. Harus diakui, walaupun hasil jos. Makanya saya nggak pernah pindah dari awal, nggak pernah nyoba-nyoba tinta lain. Karena udah cocok. Tapi nggak bisa ngalahin harga. Jadi kalau kuantitinya udah di atas 3 lusin, saya tetap minta, kalau ngejar harga ya, kalau dia nggak ngejar harga tapi ngejar cepet, ya tetap ini. Tapi nggak pengen, karena ada konsumen-konsumen yang mindednya tetap plastisol. Ya sudah, kita bisa terima gitu. Apakah saya juga ada orderan DTF dari Bandung? Ada. Padahal di Bandung banyak loh. Bener. Minimal ningkatin Tokped saya, bintang Tokped saya kan lumayan tuh. Teman-teman itu ya udah orderlah ke saya, walaupun saya mesin kecil, kalau cuma 1 adik, minimal bantu untuk naikin peringkat rating ya. Lumayan, udah bronze lah Mas, perjuangannya luar biasa, setahun luar biasa, tapi nggak apa-apa. Ya itu Mas, jadi kolaborasi aja. Saya butuh bahan polosan, hari ini saya orderin, insya Allah 1-2 hari udah dikirim. Butuh bordir, niatnya sih pengen punya bordir yang 2 kepala doang sih, buat custom sih di sini. Tapi ya step by step lah, lihat pasar. Saya mulai total itu sekitar ya, lupa pasnya, antara 7 sampai 8 juta. Tahun 2005 itu ya, segituan. Artinya uang itu cukup untuk membeli peralatan sablon dan juga komputer sih sudah ada, tapi perlengkapan sablon sih sama meja dan segala macam manual, segituan. Jadi kan kalau di sablon manual waktu itu, kayaknya sampai sekarang, kan sistemnya borongan. Jadi iya, bukan bulanan. Jadi setiap dia apa yang dikerjain, dia dapat bagian. Entah berapa, misalnya 1 kaos, kalau ongkos sablon 5.000, maka dia dapat 1.000. Gitu loh. Per minggu bayarnya, bukan dibayar bulanan sih sebenarnya. Jadi lebih ke insentif per kaos yang dikerjakan. Jadi rentan keluar, karyawan tuh rentan keluar, karena kalau kita nggak bisa nyari orderan yang bagus, yang cukup buat mereka akan terima kerjaan di luar. 2006 Mas, awal. Enggak, justru saya ya anak muda lah ya, makanya saya bilang seumuran ini, ya saya tahu lah gitu ya. Mimpinya besar, masa sih nggak bisa? Saya sekolah tinggi-tinggi nggak bisa. Rata-rata ya ketipu teman, dibawa kabur karyawan, ya begitulah. Jadi dimana ketika tagihan saya di luar banyak, dan ketika saya mulai tagih satu-satu, konsumen saya sudah pada bayar dan dititipkan pembayarannya. Loh Mas, saya sudah bayar loh. Ini buktinya. Loh, kok nggak masuk. Hilang orangnya sudah. Hilang. Ya sekarang harus mengumpulkan modal lagi, ya pantang pulang Mas. Pantang pulang, ya gimana caranya? Ya itu aja, ke teman-teman, ayo bikin dong. Akhirnya ada teman, ingat banget sampai sekarang, orderannya jurusan Fakultas Bahasa Jepang. Bandung, tetangga sih, dia bikin kaos, 1 angkatan. Saya bilang, saya mau ngerjainnya, tapi saya nggak punya modal. Oh, kok bisa nggak punya modal? Ya memang uangnya habis, karena tetangga dia sering bareng. Ya udah deh, akhirnya besoknya dia bayar full. Kebayang nggak Mas? Orderannya belum jadi, karena saking percayanya, di full gitu loh. Uang bukan di DP, dia bayar full. Jadi saat itu juga punya nafas lagi, langsung berangkat. Saya bisa beliin bahan sablon, bisa beli tinta lah ya, intinya di tinta dan segala macam. Dulu yang sempat sudah keluar
karyawan yang keluar itu sudah saya tarik lagi. Akhirnya punya modal kerja lagi lah di 2006. Ada titik lagi, ada salah langkah, Mas. Bisnis itu kan yang menilai itu nanti. Kita nggak bisa ngeliat, oh, kayaknya kamu salah, nggak mungkin. Ngelihatnya nanti, berapa tahun ke depan, langkah kamu benar atau enggak. Kita nggak bisa nyalahin. Ada yang benar, lanjut. Ada yang enggak, turun gitu loh. Kalau kita benar, sudah. Tinggal kita meminimalisasi resiko. Ada masa di mana saya membeli aset, padahal keuangan saya belum mampu untuk membeli aset. Gitu loh. Dan itu benar-benar nggak nyerah. Karena apa? Ya, wes kadung gitu loh. Ya itu nggak boleh nyerah, wes kadung. Kalau ada yang nanya, gimana bisnis sama dengan sekarang? Gimana bisnis sablon satuan? Lancar nggak? Harus lancar. Karena sudah dipilih gitu loh. Harus memilih. Ketika saya sudah memilih aset, membeli aset itu, tapi keuangannya jadi amburadul, dia tinggal diskusi sama istri, gimana ini? Semuanya pos-pos itu harus dikalkulasi ulang gitu loh. Nyungsep, Mas. Nyungsep. Nah, pertolongan Allah itu begini. Jadi, saya selesai dengan urusan perbankan itu di bulan Februari. Makanya saya ke BP. Saya punya uang bulan depan untuk membeli mesin DTG. Maret, pandemi. Seandainya ya, semuanya sudah ada yang ngatur gitu ya. Seandainya saya di masa pandemi itu masih punya kaitan dengan pihak perbankan, ya itu. Jadi banyak teman-teman waktu itu yang masih punya kaitan dengan perbankan karena usahanya turun, akhirnya ya harus menjual asetnya. Nah saya selesai, Februari saya selesai, saya bilang istri, ayo berangkat ke BP yang saya cerita mau beli mesin DTG, Maret pandemi. Jadi saya off dulu sampai bulan, semua tercover. Alhamdulillah tercover karena terbiasa membayar cicilan ini. Setelah itu saya selalu bilang sama istri, jangan nyobain lagi. Kondisi nggak menentu kayak begini, saya nggak mau bilang halal haram dan segala macam. Kondisi kayak begini dengan perbankan jangan deh, jangan dulu. Karena nggak bisa, Mas. Dulu saya bisa kayak di distro itu bisa memprediksi kebutuhan tahun ini berapa, kemudian mau lebaran tuh berapa. Itu saya bisa, alhamdulillah saya bisa prediksi gitu. Dan walaupun meleset nggak banyak. Tapi setelah pandemi, itu saya nggak bisa prediksi. Semua merek sampai gini, sudah saya kirimin barang deh. Bukan masalah kirimin barangnya, Mas. Yang mau jualannya ini bisa nggak? Gitu loh. Bisa nggak jualannya? Semua orang kan tiarap. Online-nya merajalela. Saya bilang tadi, jualannya sama. Satu pengiriman dari Pamekasan, satu dari Surabaya, satu dari Malang, satu dari Bandung. Anda beli yang mana? Saya yakin yang Pamekasan tuh ada di urutan paling bawah gitu. Yang ini sold, baru yang ini gitu loh. Bener nggak? Ya, tapi itu harus dipahamin. Saya dulu pakai, nggak pernah belajar secara spesifik ya, kayak EBH, IGH, ngasal sih. Cuma saya nggak pernah main nasional. Jadi yang saya kejar itu lokal. Jadi biar punya saya itu tampil di teman-teman di konsumen lokal aja di Madura gitu loh. Jadi offline-nya tetap jalan. Ngejarnya di lokal aja. Gini, mau scale up itu kalau orang-orangnya belum siap gimana sih, Mbak? Gimana? Kebayang nggak ya timnya belum siap gitu loh. Sedangkan saya tipikal orang yang jadi nomor satu itu kalau kita kerja bareng sama teman-teman yang di sini, kalau udah jujurnya dapat, yang lain dapat gitu loh. Walaupun saya dapetin orang yang mohon maaf, tingkat pendidikannya seperti apa, kemudian itu yang penting jujurnya udah dapet, yang lain saya nggak nyari paket. Seandainya saya bisa dapat paket bagus gitu ya, berarti saya harus bisa bayar mahal dong gitu loh itu. Jadi yang di sana belum siap semua. Kalau yang ini, kalau yang easy memang saya yang pegang sendiri. Tapi kalau yang website itu kemarin udah dihubungin tuh sama GoStore. GoStore udah ditelepon saya.
mau isi custom segala macem, tahu dapat tanggalnya tanggal berapa, tapi online katanya gitu ya. Saya sih ya shock aja, kita lihat cocok enggak, kan kita nggak tahu ke depannya. Semua channel dipakai sih sebenarnya, Mbak. Jual paksa ke teman kan juga dipakai. Komunitasmu ayo sini bikin ke saya gitu kan, jual paksa. Ya gitu kan. Kayak barusan sepupu bikin acara GTT trail di bawah, ada 300 Mas. 300 nggak bisa DTF, saya bilang. Iya kan? 300 kalau nggak bisa. Harus kejar di manual. Bukan nggak bisa sih, Mbak, ongkosnya terlalu mahal. Yang dimanjakan bayar, yang ruwet seller. Anak-anak muda bisa ngikutin, anak-anak yang pernah muda susah ngikutin kalau nggak dipaksa. Betul. Tahun 2004 itu teman saya udah bikin website dan menurut saya itu bagus, tapi masyarakatnya belum siap. Anak ITB, dia bikin www.lokaholics.com. Dia ngumpulin semua merek di Bandung yang bagus-bagus, dimasukin ke dia di website dia, tapi masyarakatnya belum siap. Jadi akhirnya mati, gitu loh, mati suri. Sekarang apa yang kita nggak bisa cari, gitu loh, tinggal cari. Kalau saya pribadi sih perbedaannya besar. Semua orang boleh bisa online, tapi kita di daerah itu harus mencari strategi sendiri. Contoh, kalau di baby shop itu nggak mungkin kalau lahiran hari ini kita mau kesini hari ini, tapi membeli online yang datangnya 2 hari lagi. Orang-orang itu yang saya siapkan untuk belanja ke toko, gitu loh, bener kan ya? Ada orang yang mau beli kaos nih, kejarnya kalau yang easy custom, kejarnya di kecepatan. Yang punya large format kalau di Madura, setahu saya cek belum ada. Tetap larinya ke Surabaya. Tapi butuh 1-2 hari. Paling cepat 1 hari. Hari ini kirim, besok nyampe biasanya. Tapi ada pasar yang cuma butuh satuan dan hari itu jadi. Berarti segmen itu yang saya kejar. Gitu loh. Segmen itu yang saya kejar. Susah, Mas. Kita ngejar dari sisi lokasi itu susah, tapi selalu ada celah atau segmen yang kita bisa garap. Contoh ya dari komunitas, dari teman-teman yang bikin acara, hari ini pagi masuk gambar, sore pengen selesai, kayak begitulah yang kita kejar. Gitu. Satu, kita nggak bisa lepas dari yang nama ads sekarang. Ya. Apakah topet saya pasang ads? Pasang, Mas. Nggak tampil di tempat orang, nggak akan tampil dia. Harus berani promo, setidaknya belajarnya di situ. Walaupun saya nggak pernah ahli di FB Ads, G-Ads. Rada ngasal, ya. Artinya saya tidak pernah paham secara detail ikut kelasnya ads seperti apa itu. Harusnya sih ada. Orang yang saya taruh di bagian itu tuh harusnya ada. Tapi saya ngulik sendiri masih. Harus berani promo, Mas. Ya, harus berani promo. Tokped ada ads-nya ikut, FB Ads juga ikut, kemudian IG Ads. Ya kemampuan lah, sesuai kemampuan. Kita minggu ini misalnya penjualan turun, berarti kita kejar. Kemudian gini, ada desain-desain yang saya peruntukkan untuk komunitas. Contoh yang dilihat mobil Grand Vitara, saya itu ada 3 desain. Satu saya upload di komunitas, yang mau order Tokopedia, ngeklik tik jualan, gitulah. Diam 2 minggu, 3 minggu, ini udah habis nih ya, yang desain ini udah habis, yang peminatnya upload lagi, tuk kayak gitu, Mas. Jadi tetap, atau kalau dari sisi komunitasnya kita kejar. Gini, yakin deh, kalau kualitas kita bagus, ini klasik memang, kualitas kita bagus. Kemudian pelayanan kita bagus, ya kayak BP lah ya. Mau mahal gimana juga kalau pelayanannya bagus, orang mahal. Siapa yang bilang briket murah? Enggak murah. Tapi pelayanannya yang dibeli orang, gitu loh. Pelayanannya. Kalau kita produk bagus, harga juga
terjangkau, saya nggak bilang mahal ya, terjangkau, orang pasti akan milih. Buktinya sampai sekarang ya alhamdulillah Easy Custom ya orderan selalu ada, itulah masih bisa mengcover. Dunia konveksi itu luas, kita pasti dapat, pasarnya itu pasti dapat. Tinggal kitanya bagaimana memaintain customer, dimulai dari teman-teman dekat, kemudian komunitas-komunitas yang kita kenal. Kalau produknya bagus, orang nggak akan kemana-mana. Jangan takut selama orang pakai baju, ya kemungkinan besar masih ada pasar itu gitu loh. Dan DTF ini salah satu solusi banyak hal. Teman-teman konveksi, yang sablon manual bisa dijadikan, bisa jalan bareng, tergantung kebutuhan yang mana. Pengen cepat dan segala macam, DTF. Kemudian untuk dari sisi warna juga DTF. Tapi kalau dari sisi, mungkin dari sisi hasil yang memang sesuai dengan keinginan, mungkin Plastisol dan segala macam. Jadi pasarnya sama-sama ada. Tinggal kitanya berjuang untuk memaintain customer yang sudah ada. Customer itu datang dan pergi, tapi usahakan yang datang lebih banyak daripada yang pergi. Harga bagus, kualitas bagus dengan harga bagus, insya Allah konsumen nggak akan kemana-mana. Digital printing sekarang booming, artinya semua saat ini bagus untuk dijalanin. Kemudian semakin gampang sebuah usaha itu dijalanin, dimasuki, makin banyak yang bisa masuk ke sana. Jadi tetap digital printing itu menurut saya pribadi tergantung operatornya. Mesin mendukung, operatornya tetap harus yang menjaga kualitasnya. Gitu aja sih. Sekarang pasti akan berkembang. Yang namanya teknologi nggak bisa dibendung. Entah nanti perkembangannya ke arah mana, kita belum tahu. Tapi yang jelas bahwa digital printing pasti akan selalu berkembang dan akan semakin besar. Harus ngikutin, Mas. Kalau menurut saya, kalau kita memang sudah memilih bisnis di digital printing, maka kita harus mengikuti semua apa yang terjadi di dunia itu, gitu loh. Teknologinya, tapi harus disesuaikan. Jangan mikir kita punya senjatanya dulu baru cari musuhnya, jangan. Jadi artinya kita cek pasarnya dibentuk dulu lah. Saya pikir Rikat ini kan buat UMKM sangat-sangat bagus. Artinya mendukung, kita bikin pasarnya dulu, kebentuk pasarnya. Kalau butuh tambahan yang lain silahkan tambah. Mau tambah 1, 2, 3, bahkan saya lihat sudah ada yang pakai 5. Itu juga. Dan saya pikir apakah sekarang kita butuh large format atau enggak, kita lihat aja. Kalau pasarnya kebentuk, suatu saat pasti kebentuk, pasti butuh. Pasti akan berkembang, Mas. Ini kan masih ada proses-proses yang manualnya masih banyak. Kedepan ini tiba-tiba sudah selesai aja. Artinya sistem powdernya entah gimana, dan kita harus ikutin. Dan pasti akan selalu berkembang dan akan bertahan. Karena ini kan larinya ke apa yang kita pakai. Pada akhirnya kan kaos atau apa yang kita pakai itu kan identitas. Nah, semakin lama orang itu pasti akan lari ke custom. Gitu loh. Karena pada akhirnya kan orang nggak mau disamain dengan yang lain. Apa yang kita pakai harus beda dengan yang orang pakai. Gitu aja sih. Saya nggak bisa komen kalau DTG, karena saya belum pernah punya mesin DTG. Kalau memakai produk DTG, pernah. Tapi kalau saya maksudnya membandingkan secara mesin, saya belum pernah punya. Tapi gini, DTG kan sudah hibrid sekarang. Bisa dipakai dua-duanya. Kembali ke selera, Mas. Menurut saya sih kembali ke selera. Kalau orang lebih feel-nya pengen dapat, ya tetap DTG. Saya sekarang ngebandingin antara DTG sama produk. Studio print saya pernah bikin. Feel-nya dapat DTG. Jadi lebih mendekati ke arah
sablon manual raster itu pasti dapat DTG. Tapi dari sisi kita seller untuk kegampangan untuk menjual, dari sisi human error kan, kalau kita pakai DTG sekalinya salah ya salah satu ya. Tapi kalau ini kan masih bisa diminimalisasi. Kembali ke selera. Kalau menurut saya sih selera. Kalau feel dapat, kecuali nanti DTF dapat yang lebih bagus lagi ke depannya, kan pasti terus ini nih pakai, pasti terus berkembang. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Buktinya sekarang sudah banyak yang DTG jadi hibrid. Artinya apa? Ya, artinya sama aja, konvensional masih ada. Tapi kenapa sekarang yang konvensional banyak yang pesen hanya untuk nempelin size? Berarti dia udah mulai daripada capek-capek bikin screen kecil-kecil, mending saya DTF-in deh karena cuma size doang gitu loh. Kan banyak sekarang gitu ya konsepsi. Artinya pada akhirnya akan harus saling mengimbangi, saling membutuhkan. Tergantung konsumen mau pilih yang mana. Konsumen yang membentuk pasar atau pasar yang membentuk konsumen? Tergantung Anda. Sama-sama betul. Sama-sama betul. Yang hebat itu kalau kita bisa membentuk pasar. Gitu ya. Jadi ada orang yang nggak tahu apa-apa, kita bentuk pasarnya sehingga orang-orang itu masuk ke kita dan kita itu susah tergantikan. Tapi kalau ditanyanya begini, kita usaha membentuk pasar dulu atau membeli senjata dulu, ya bentuk pasar dulu, harus senjata. Gitu. Kalau menurut saya begitu.